makan sini? 1 jam yang lalu udah sini, udah habis makanan. Oh iya, jadi tujuan kita di sini itu kita mau diskusi tentang rekonsiliasi fiskal. Jadi kami kayak pengen sharing sih tentang, ada yang tahu nggak sih tentang rekonsiliasi fiskal itu apa? Kayaknya rekonsiliasi fiskal ini materi yang unik ya, yang bagus juga. Iya. Sebelum kita masuk ke topik, mungkin cari mengetahui dulu mengenai latar belakang daripada rekonsiliasi fiskal ini. Mungkin dari kawan-kawan sekalian ada yang tahu mengenai latar belakang, boleh nih kita sharing-sharing. Ya, menurut aku ya, rekonsiliasi fiskal itu terjadi karena ada perbedaan antara laporan keuangan komersial atau perusahaan kita dengan laporan keuangan fiskal yang ada di perpajakan. Nah, jadi misalnya nih, kita punya laba 100 juta, namun waktu misalnya lebaran kemarin kita membagikan sembako ke karyawan-karyawan kita dan menghabiskan 20 juta. Nah, kita kan menulis laporan keuangan kita itu 100 juta dikurang 20 juta, namun di aturan perpajakan itu tidak diterima. Jadi laporan keuangan kita itu tetap 100 juta. Nah, itulah terjadi perbedaan antara laporan keuangan perusahaan kita dengan laporan keuangan fiskal. Oh, jadi rekonsiliasi fiskal ini kayak nyambungin antara laporan keuangan perusahaan dengan hal yang mau dilaporkan ke otoritas pajak gitu. Iya, itu Bib. Tadi kan udah dijelaskan dari Diana ada perbedaan juga, sama Abi kan udah bilang menyatukan. Mungkin dari perbedaan antara kedua ini, ya kan? Mungkin ada perbedaan lagi, misalnya kan dari rekonsiliasi fiskal ini, boleh nih kita sharing-sharing. Kalau yang menurut yang aku baca ya, udah aku baca sekilas tuh kayak penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal itu karena adanya perbedaan prinsip akuntansi, terus perbedaan metode dan prosedur akuntansi, terus ada perbedaan pengakuan penghasilan biaya, serta adanya perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Itu sih. Nah, biasa kalau ada perbedaan itu kan biasanya harus dicatat dan harus dipenyesuaikan di dalam buku pencatatan, ya kan? Setuju nggak? Iya sih. Nah, jadi yang jadi permasalahan dan jadi pertanyaan buat aku, rekonsiliasi fiskal ini kita gunain untuk apa, weh? Nah, yang ku ketahui untuk rekonsiliasi fiskal ini biasa digunakan untuk penyusunan pada SPT tahunan yang bisa dilaksanakan yang biasa dikerjakan pada lembaran SPT tahunan maupun aplikasi kayak gitu yang aku ketahui. Oh, makanya dia harus sesuai aturan perpajakan ya? Ya, biasa itu dilakukan biasa di dalam standar akuntansi keuangan atau SAK ataupun di undang-undang penghasilan hasil tahunan kayak gitu. UPPH gitu. Jadi cara pengisian SPT tahunan kita itu kayak mana? Nah, di buku kayaknya ada nih mengenai SPT tahunan. Boleh nih kita lihat sama-sama biar kita kerjakan. Pembuatan SPT tahunan ini ada 2 cara. Kayak di halaman buku, yang di buku udah dilampirkan di halaman 414 ada itu SPT tahunan. Boleh kita lihat secara bersama-sama ya. Itu dijelaskan tuh ada NPWP dari seseorang itu kan dibuat juga untuk melihat SPT tahunannya. Juga ada nama wajib pajak. Baru jenis usaha seseorang itu juga dibuat seperti yang ada di buku ini, dia buat dagang. Nah, kan dibuat juga di SPT tahunan, dicantumkan seperti nomor telepon, bla bla segala macam. Kayaknya ribet juga ini untuk pengisian ini. Ya sih, karena di sini juga ada melampirkan penghasilan neto fiskal, PPh terutang, PPh ditanggung pemerintah dan lain-lainnya. Ribet sih. Ada yang tahu nggak sih cara singkatnya atau cara yang lebih mudah daripada secara buku? Ada sih satu aplikasi dia untuk pengisian SPT tahunan itu baru keluar dari pemerintah. Kayaknya nama aplikasinya e-filing sih. Oh iya? Iya. E-filing itu gimana caranya? Ini caranya. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770F menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final.
pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Bulan nggak sih? Oh gitu. Ternyata 2023 membuat hidup menjadi lebih mudah ya weh. Kayak yang dari jadi kita nggak sulit-sulit lagi ya kan untuk buat SPT secara manual, bisa menggunakan aplikasi. Makasih ya Ipno infonya. Makasih ya weh tentang diskusi hari ini benar-benar membuat hidup menjadi lebih simpel. Makasih untuk pengetahuan sharing-sharingnya teman-teman. Dari aplikasi itu akhirnya kita tahu kan mengenai cara cepat dalam hal pengisian SPT tahunan. Iya Nggak perlu sih, iya menunggu-nunggu waktu lagi dalam hal pengisian SPT tahunan secara manual dan secara antri mengantri. Ada secara cepat kok. Oke, thank you. Makasih ya untuk pertemuan nih hari. Makasih juga untuk sharing-sharing pengetahuannya.